Yuk, Nah, aman ya? Bismillah ya. Ntar. Mas Imam, sehat Mas? Alhamdulillah baik. Jadi buat kawan pajak yang baru mengikuti kita podcast pada kesempatan kali ini, kita mendatangkan Mas Chodori Imam Santoso atau yang biasa dipanggil Mas Imam ini sebagai narasumber untuk menjelaskan kepada kita tentang pajak ya kawan pajak semuanya. Mas Imam ini merupakan seorang asisten penyuluh pajak mahir di kantor pajak Metro. Nah, jadi buat teman-teman kawan pajak yang tinggalnya di daerah Metro atau sekitar Metro atau yang dekat Metro lah ya, kalau misalkan ada keperluan atau konsultasi mengenai pajak bisa langsung datang ke kantor pajak Metro untuk minta bantuan penjelasan mengenai pajak. Nah, buat Mas Imam, Mas, dengar-dengar kan akhir ini ada berita ya Mas. Beritanya itu kalau nggak salah sistem pajak tuh katanya mau dirubah atau diperbarui lah atau kalau nggak salah itu namanya saya baca-baca itu Cortex ya Mas. Iya. Jadi kali ini kita mau bahas sedikit tentang Cortex ya Mas, supaya teman-teman semua yang nonton bisa tahu lah ya Cortex itu apa ya. Nah, boleh dijelasin sedikit Mas, Cortex itu apa ya Mas? Iya, jadi begini Mas Ferdi ya. Jadi memang di tahun 2024 ini ya DJP atau Direktorat Jenderal Pajak ini akan melakukan kayak modernisasi lah ya, reformasi perpajakan. Jadi insya Allah nanti per 1 Juli 2024 ya jika tidak ada kendala itu akan diberlakukan sistem baru, sistem perpajakan baru itu namanya Cortex. Cortex itu sendiri kalau kita lihat dari bahasa Inggris bahasa Indonesia ya, Core itu kan inti ya, inti, tax itu pajak. Jadi ini adalah Cortex itu adalah inti pajak. Jadi kalau lengkapnya sih kita menyebutnya CITAS ya, CITAS Cortex Administration System atau sistem inti perpajakan seperti itu. Kira-kira tuh ada apa Mas? Maksudnya tuh latar belakang atau urgensinya apa sih dibangun Cortex itu? Iya, sebenarnya urgensinya kita melihat bahwa zaman sekarang semua sudah serba digital ya. Semua serba digital, semua harus simple, terintegrasi gitu. Nah, sistem perpajakan kita saat ini kan masih belum terintegrasi ya di dalam satu sistem gitu loh. Masih terpecah-pecah. Misalnya untuk aplikasi perpajakan aja itu kita kan ada banyak. Pertama mungkin yang yang banyak diketahui oleh masyarakat ada DJP online ya kan. Untuk pelaporan SPT ada DJP online. Terus kalau mau buat NPWP itu ada IREK. Itu udah dua aplikasi, ada IPBK, ada banyak lagi yang lain. Faktur ya Mas ya? E-faktur ya, untuk PPN ya, terus ada web faktur juga. Jadi melihat sistem yang terlalu banyak itu diperlukanlah modernisasi seperti itu. Mungkin memudahkan akses juga untuk wajib pajak ya, dan juga untuk kita DJP juga itu mempermudah kita juga dalam pengawasan nantinya. Berarti ini benar-benar buat memudahkan ya Mas ya? Iya, tujuannya seperti itu. Yakin ya? Insya Allah. Jadi buat teman-teman pajak atau kawan pajak, jadi ya Cortex ini intinya buat memudahkan baik dari segi pemerintah atau petugas pajak dan khususnya buat teman-teman kawan pajak ya Mas ya? Iya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin manfaatnya itu ada apa aja Mas kira-kira Mas? Manfaat Cortex ini? Iya. Yang tadi saya sebutkan salah satunya tadi kan terintegrasi ya. Betul. Jadi dalam sistem-sistem yang banyak itu atau program-program yang banyak itu terintegrasi nanti di dalam satu Cortex itu. Makanya disebut Cortex inti. Jadi cuma satu lah intinya itulah gitu loh. Terus dia lebih komprehensif nanti tampilannya. Jadi di dalam satu sistem itu sudah mencakup semuanya. Terus dia itu kan dengan adanya sistem yang satu ini jadi lebih andal gitu loh. Jadi kegunaannya itu lebih pas lah gitu lah. Di WP itu ngelihatnya sudah enak. Jadi mau mengakses apa semua informasi perpajakan lain-lain semua hanya ada di satu web itulah ibaratnya, satu sistem Cortex itu.
Nah, jadi nggak perlu bingung mau nyari kemana. Nah, itu kan aksesnya jadi lebih mudah gitu loh. Jadi wajib pajak lebih mudah mengakses kewajiban perpajakannya dia, informasi perpajakan dan lain-lain. Kira-kira Mas, ada apa aja nih yang berubah di Cortex? Apakah semua sistem bakal dirubah menjadi lebih baik ya tentunya Mas ya? Apa aja tuh yang dirubah Mas? Ya, jadi di sini ada 5 proses bisnis sebenarnya yang berubah, itu yang dapat diakses oleh wajib pajak ya. Pertama ini proses bisnis registrasi atau pendaftaran, terus ada proses bisnis pembayaran, terus proses bisnis pelaporan SPT, terus proses bisnis taxpayer account management, terus ada probis juga proses bisnis layanan perpajakan. Nah, nanti kelima proses bisnis ini itu tercakup di dalam satu aplikasi. Itu kalau di wajib pajak ya namanya TP Portal atau Taxpayer Portal. Taxpayer Portal. Itu udah bisa diakses sekarang belum Mas? Untuk saat ini belum bisa diakses oleh wajib pajak, belum. Saya penasaran soalnya kan kalau udah bisa diakses. Iya. Juga. Ini belum bisa diakses memang. Itu rencananya launchingnya memang per 1 Juli 2024. Mudah-mudahan jika tidak ada kendala ya itu bisa tepat waktu kita launchingnya. Ya, kita juga mengharap-harap nih dari petugas pajak juga mengharap-harap semoga ini cepat bisa diimplementasikan. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ya nggak sabar juga ya buat diimplementasikan supaya benar-benar bisa memudahkan sistem perpajakan di Indonesia yang masih harus ada. Iya. Nah, tadi kan ada beberapa proses bisnis tuh Mas yang berubah ya. Kalau proses bisnis yang pertama tadi itu masalah registrasi ya Mas ya. Iya. Nah, itu apa aja Mas yang berubah Mas? Ada perubahan apa aja? Jadi proses registrasi nantinya itu seperti yang sudah kita sebutkan tadi, intinya terintegrasi ya. Jadi dilakukan menjadi omni channel. Jadi kalau sekarang itu kan kita registrasi masih harus ke IREK gitu kan. Kalau nanti dia bisa dilakukan di IREK, bukan IREK, di TP Portal itu. Terus juga bisa kalau kita datang ke KPP itu bisa di KPP mana aja. Jadi ya nggak harus di kantor ya. The wilayah KPP terdaftar. Bisa ke seluruh kantor pajak di Indonesia. Seluruh kantor pajak di Indonesia. Jadi misalnya kita lagi nggak ada di Metro misalnya, padahal KTP kita Metro, kita lagi di Jakarta gitu. Itu kita bisa langsung. Terus kesederhanaan ya. Jadi dalam proses registrasi ini sebenarnya sudah kita implementasikan ini. Kesederhanaan NPWP itu berubah menjadi NIK. Nah, itu sudah mulai kan kita dari tahun kemarin ya, dari 2022 itu sudah pemadanan NIK itu sudah mulai kita gaung-gaungkan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK. Nah, itu sebenarnya salah satu implementasi dari Cortex tadi, pemadanan NIK itu. Nah, ini kan memudahkan wajib pajak karena dia cuman ada satu single digit ya. Nah, nanti terus juga di dalam proses registrasi ini itu kita ada geotagging. Jadi itu apa Mas? Gimana? Geotagging itu kita menentukan titik tempat tinggal kita, misalnya alamat. Kalau sekarang kan kita biasanya hanya nulis alamat aja ya ketika registrasi ya. Nanti ada tagging. Jadi kita menentukan koordinat rumah kita. Waduh, ditandain dong berarti kan Mas? Iya, nanti kita pas daftar nandain sendiri gitu ya. Jadi ya kalau ada bersurat atau apa kan jadi nggak salah alamat. Karena kan alamat apalagi di daerah-daerah gitu kan ya, kadang cuma hanya dusun gitu kan. Nah, kita jadi kalau mau suratnya ke Pak RT atau Pak Lurah gitu ya, kepala desa. Nah, terus di sistem kita ini sebenarnya juga udah mulai diimplementasikan kemarin. Jadi validasi data itu kita mengikuti data Dukcapil. Jadi maksudnya data itu terintegrasi juga dengan data KTP gitu. Terus ada layanan mandiri juga. Jadi nanti wajib pajak dapat mencetak dokumennya sendiri, NPWP-nya sendiri, itu di dalam sistem teks. Ya, tapi ini dalam bentuk kartu apa
PDF atau PDF kemungkinan sih ya. Wah, saya kira sudah berkartu dari situ. Kalau dapat kartu kan harus ada mesin Betul, sendiri. mesin. Oke. Mas, buat NPWP itu sebenarnya bayar nggak sih Mas? Buat NPWP itu gratis ya, kawan pajak ya. Soalnya saya pernah dengar juga nih dari ada beberapa teman yang bilang, kok buat NPWP bayar sih? Apa emang sekarang bayar atau dari dulu emang bayar tuh? Padahal setahu saya kan gratis ya Mas ya, dibuat di website Irak itu ya. Iya. Boleh coba dijelasin Mas gimana Mas? Iya, jadi buat NPWP kalau saat ini tuh nggak bayar ya, kawan pajak ya. Jadi NPWP itu sebenarnya buat NPWP itu kita bisa lakukan sendiri, nggak perlu menggunakan calo. Ya, kalau minta tolong temen ya nggak apa-apa ya, yang ngerti ya. Kemungkinan bayar tuh ke calo kali Mas. Ya mungkin ke calo ya bisa jadi. Iya. Jadi kalau sekarang itu melalui IREK ya kawan pajak ya, irek.pajak.go.id. Di situ Oke. kita tinggal sebenarnya melengkapi data aja. Yang penting kita punya email, punya nomor telepon yang ada pulsanya ya, karena nanti ada kirim OTP ya. Pulsanya ya. Harus ada pulsa. Berarti bayar pulsa aja. Iya, pulsa aja satu SMS paling ya, satu SMS. Terus dari email, terus data KTP dan KK untuk validasi data Dukcapil tadi. Gratis ya, langsung jadi Mas atau nunggu? Itu nanti kartu NPWP-nya atau NPWP-nya nanti dikirim ke email. Dikirim ke email. Dikirim ke email. Oh, Jadi PDF dalam ya. bentuk PDF. Kita tinggal print, nah itu kita gunakan untuk ya sudah bisa kita gunakan lah intinya Iya. kartu itu. Langsung dapat nomornya itu ya. Langsung dapat nomor NPWP. Oke, balik lagi ke proses bisnis di dalam Vertex tadi Mas. Kalau untuk proses bisnis yang lain Mas, contoh misalkan pembayaran deh. Oh iya, pembayaran ini juga berubah nih. Gimana? Mas Ferdi. Jadi nanti untuk pembayaran itu satu kode billing itu bisa untuk beberapa jenis pajak. Nah, kalau sekarang kan PPN Terpisah ya. terpisah sendiri, PPH sendiri. Nanti satu kode billing itu bisa digunakan untuk beberapa jenis pajak. Terus ada yang namanya deposit pajak. Deposit. Iya. Kayak Jadi deposit gitu, Mas? Atau kayak deposit e-money gitu ya. Oh. Jadi ada deposit pajak. Terus keuntungannya apa? Iya, Ada deposit, ya pertama mungkin kayak simpanan juga, pertama gitu ya. Jadi kita bisa nyimpan duit di. Iya bisa, tapi nanti digunakan untuk pembayaran pajak. Kita bisa nabung di pajak sekarang. Jadi nanti deposit itu, nah nanti kalau misalnya kan ada ya keterlambatan bayar ya kawan pajak ya. Jadi kalau misalnya kita sudah deposit, nanti terhitung pembayarannya itu waktu kita deposit gitu. Jadi bisa menghindari keterlambatan pembayaran pajak dengan adanya deposit itu. Jadi saldo sendiri ya Mas ya? Jadi saldo Atau dia sendiri. bisa auto debit juga Mas maksudnya? Misalnya ada kewajiban pajak di tanggal sekian, terus dia punya saldo langsung ngurangin gitu? Atau gitu nggak? Oh enggak. Oh enggak ya? Itu terlalu ini kayaknya. Karena kan harus butuh apa? User yang menyetujui lah intinya gitu. Masa langsung nyedot gitu kan nanti tiba-tiba duit saya hilang gitu. Jadi aman ya Mas ini Mas ya? Insya Allah aman. Kalau untuk proses bisnis yang lain Mas, misalkan layanan perpajakan tuh Mas, ada apa aja tuh yang berubah tuh? Tadi ada juga pelaporan SPT ya. Nanti pelaporan SPT ya di TP portal itu, di taxpayer portal itu atau di Citas di Cortex itu. Jadi tidak menggunakan lagi DJP online atau kalau sekarang kan masih terpisah aplikasi misalnya pelaporan SPT tahunan di DJP online, laporan masa PPN di e-faktur ya. Nanti semuanya dilakukan di Cortex itu. Dan juga nanti ini terkait dengan PPN ya, itu faktur pajak, pajak masukan itu tersedia secara otomatis langsung datanya. Jadi tidak perlu kita klik pre-populated misalnya atau kita input manual. Nah nanti langsung otomatis muncul di Cortex-nya wajib pajak. Dan juga data bukti potong. Nah ini mungkin nih. Jadi kalau misalnya kita transaksi dengan si A, si B, kadang kan kita mungkin wajib pajak ya, saya nggak tahu nih, nggak dikasih bukti potongnya. Nah nanti bukti potongnya itu bisa otomatis muncul. Jadi kita tinggal pantengin aja Cortex itu intinya sih. Ya berarti kayak benar-benar memudahkan ya, nggak perlu kita nyiapin sesuatu, malah udah disiapin gitu ya Mas? Iya, jadi semuanya sudah terlihat di
TP portal wajib pajak. Terus ada juga namanya proses bisnis tadi taxpayer management. Jadi kalau taxpayer management itu nanti tampilannya itu intinya profil dari wajib pajak. Profil dari wajib pajak lengkap ya, KRU-nya macam-macam seperti itu, alamat lebih jelas, tampilannya lebih jelas intinya dari DJP online yang sekarang ya, insya Allah seperti itu. Terus nanti di sana juga ada kertas kerja. Jadi kalau kertas kerja itu nanti intinya sih menampilkan dia debit dan kredit yang pernah kita lakukan gitu. Jadi kita masuk bayar pajak, gitu ya keluar masuk. Kayak buku tabungan mungkin ya, ya. ada debit, kredit, rekening koran ya, ya. seperti itu. Terus ada juga layanan perpajakan, proses bisnis layanan perpajakan. Jadi nanti kalau misalnya wajib pajak, akawan pajak sekalian itu mau misalnya mengajukan permohonan misalnya kegiatan sosialisasi, itu bisa permohonannya itu dilakukan melalui Kortex itu, melalui Kortex itu. Kira-kira begitu Mas. Buat kawan pajak yang nonton nih Mas, kira-kira apa yang perlu disiapkan atau ada pesan khusus nggak buat mereka untuk menyambut lah ya, istilahnya menyambut sistem perpajakan yang baru nantinya gitu Mas? Iya, untuk para wajib pajak mungkin hal pertama yang perlu disiapkan itu adalah pemadanan ya. Itu pemadanan NIK ke NPWP. Itu memang sudah kita canangkan dari tahun 2022 ya. Oh, udah lama berarti ya? Udah lama, itu memang sudah kita gembar-gemborkan, kita sosialisasikan untuk para wajib pajak segera melakukan pemadanan NIK. Karena kan nanti NPWP yang 15 digit itu kan sudah tidak lagi digunakan ya. Kita menggunakan NIK. NIK seperti itu. Itu kalau pemadanan tuh harus ke kantor pajak Mas atau bisa online? Itu bisa dilakukan online. Bisa online. Ya, bisa dilakukan online oleh wajib pajak sendiri melalui DJP online. Oh, di DJP online. Di DJP online. Jadi nanti kalau Bapak Ibu login ke DJP online itu tinggal buka menu profil. Menu profil atau kalau kita tampilan baru pertama muncul itu kita lihat aja di situ nick-nya ada nggak? Karena kan nick-nya masih strip, ini berarti belum pemadanan nih. Atau NPWP 16 di situ ada tulisannya NPWP 16 kosong. Nah, itu kita ke menu profil, kita cek datanya, kita sesuaikan dengan KTP dan juga KK. Oh, kakak juga ya? Iya. Ya, harapannya sih semoga kita sebagai masyarakat Indonesia ya, lebih tepatnya, semoga sistem perpajakannya semakin baik. Terus ya kalau bisa emang harus lebih memudahkan ke wajib pajak nih. Nah mungkin kalau menurut saya ya Mas ya, mungkin kalau semua online juga kan berarti kita perlu adanya sosialisasi juga mungkin ya Mas ya. Iya. Mungkin kan pasti ada masyarakat yang ada di desa atau ya mungkin bisa disebut pedalaman lah mungkin ya. Mungkin kan mereka nggak terjamah atau mungkin ada yang masih gaptek lah gitu kan istilahnya. Ya semoga nanti dari bagian pajak ya atau direktorat jenderal pajak punya solusinya dan juga bisa meng-cover semua masyarakat Indonesia untuk memberikan edukasi pajak yang lebih baik ya Mas ya. Iya, insya Allah. Oke Mas, makasih banyak Mas atas waktunya. Iya, terima kasih Mas Ferdi. Terima kasih juga buat kawan pajak semua yang udah nonton di episode Jamaah kita pada episode kali ini. Episode berapa ya? Episode 2 untuk tahun 2024. Oh iya, episode 2. Total udah? Oh, udah 4 episode. Oke. Sampai jumpa nanti di episode selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tolong pencetin Kak.